Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang negara yang menganut sistem ideologi komunis. Salah satunya yaitu Vietnam. Di mana materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Terbentuknya Vietnam dengan ideologi komunis diawali dengan usaha Prancis yang ingin mendirikan negara-negara boneka di kawasan Indochina di akhir Perang Dunia Kedua. Nah, keputusan ini ditentang oleh Ho Chi Minh karena ia menginginkan Vietnam menjadi negara yang merdeka dan utuh. Hal ini kemudian memicu Perang Indochina I pada tahun 1946 sampai 1954. Perang ini tidak membuahkan hasil akhir yang memuaskan karena pada tanggal 21 Juli 1954 melalui perjanjian Jenewa, Vietnam resmi terpecah menjadi dua blok, yaitu blok timur komunis yang terdiri dari Uni Soviet, Tiongkok atau Cina, dan Kuba pendukung Vietnam Utara, dan blok barat terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru pendukung Vietnam Selatan. Pergejolakan terus terjadi pada 1957 sampai 1975, di mana Ho Chi Minh melakukan serangan kepada Vietnam Selatan. Serangan tersebut dilakukan karena Ho Chi Minh menganggap Vietnam Selatan menjadi penghalang bersatunya negara Vietnam. Puluhan ribu manusia pun gugur dalam peperangan Indochina kedua. Dengan banyaknya korban yang berjatuhan, akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk berunding. Namun, Vietnam Utara melanggar perjanjian dan kembali melakukan penyerangan di ibu kota Vietnam Selatan yaitu Saigon. Di saat keadaan yang semakin genting, negara pendukung Vietnam Selatan tidak datang untuk memberikan bantuan. Pada akhirnya, Vietnam Selatan mengalami kekalahan dan pasukan Vietnam Utara menduduki posisi penting di Saigon, serta mengibarkan bendera merdeka di Istana Kepresidenan Vietnam Selatan pada tanggal 30 April 1975. Akhirnya, pada tahun 1976, Vietnam menjadi negara yang utuh dan bersatu. Kemenangan Blok Timur yang berideologi komunis atas Blok Barat inilah yang menjadikan Vietnam sebagai negara dengan ideologi komunis. Bagaimana sih negara Vietnam dalam menerapkan ideologi komunisme ini di bidang politik, hukum, agama, dan sosial budaya? Di sini saya akan menjelaskan bidang politik. Yang pertama, Majelis Nasional Vietnam merupakan badan pembuat undang-undang pemerintah yang memegang hak legislatif. Majelis ini memiliki posisi yang lebih tinggi daripada lembaga eksekutif dan yudikatif, di mana seluruh anggota kabinet berasal dari Majelis Nasional. Yang kedua, Mahkamah Agung Rakyat. Mahkamah Agung Rakyat memiliki kewenangan hukum tertinggi di Vietnam. Mahkamah Agung Rakyat juga bertanggung jawab kepada Majelis Nasional. Yang ketiga, di bawah Mahkamah Agung Rakyat terdapat Pengadilan Kota Madya Provinsi dan Pengadilan Daerah Vietnam. Yang keempat, Pengadilan Militer Vietnam juga merupakan cabang adjudikatif yang kuat dengan kewenangan khusus dalam hal keamanan nasional. Yang kelima, hanya organisasi politik yang bekerja sama atau didukung oleh partai komunis yang diperbolehkan ikut dalam pemilihan umum di Vietnam. Lalu ada bidang hukum. Yang pertama, kita undang-undang hukum pidana Vietnam maupun semua undang-undang Vietnam yang sedang berlaku lainnya disahkan dan diperlakukan oleh Majelis Nasional Vietnam berdasarkan berbagai prinsip dan proses penyusunan naskah ketentuan undang-undang. Di antaranya ada pengambilan pendapat dari berbagai lapisan rakyat secara terbuka. Yang kedua yakni sistem undang-undang Vietnam mencerminkan secara jelas semangat demokrasi, mengembangkan kearifan di seluruh rakyat, mencerminkan kearifan lokal, tekad, pemikiran dan hasrat rakyat Vietnam, serta menjamin demokrasi kesepakatan sosial dan tentunya sesuai dengan kenyataan masyarakat Vietnam. Dan yang terakhir ada dalam proses pembuatan undang-undang. Vietnam selalu mementingkan penelitian terhadap konvensi-konvensi internasional. Dalam bidang agama, yang pertama ada tentang Buddha Mahayana, Taoisme, dan Konfusianisme mempunyai pengaruh kuat terhadap kehidupan berbudaya dan beragama masyarakat Vietnam. Yang kedua, agama Kristen juga diperkenalkan oleh Prancis. Yang ketiga, cukup banyak penganut Katolik Roma dan Protestan di kalangan komunitas Chao Dai dan Hoa. Yang keempat, untuk agama Islam terdapat keanggotaan Islam Basi dan Islam Sani yang biasanya diakreditasikan kepada etnis minoritas Cham. Tetapi ada juga pengikut Islam lainnya yang berada di bagian daerah Vietnam. Yang kelima, pemerintah Vietnam pernah dikritik atas kekerasan beragama. Tetapi, berkat perbaikan tentang kebebasan beragama, belakangan ini pemerintah Amerika Serikat tidak lagi menganggap Vietnam sebagai country of particular concern. Pada bidang sosial budaya, kebudayaan Vietnam sangat dipengaruhi oleh negara tetangga yaitu RRT atau Republik Rakyat Tiongkok. Karena asosiasi lama dengan RRT inilah, kebudayaan Vietnam tetap kuat berpegang teguh kepada Konfusianisme yang menekankan pada tugas-tugas kekeluargaan. Serta di negara Vietnam, pendidikan dihargai sangat tinggi. Dalam sejarah, lulus dalam ujian Mandarin kerajaan adalah satu-satunya cara bagi seorang Vietnam untuk maju secara sosial. Bidang ekonomi. Akibat dari perang Vietnam, perekonomian di Vietnam menjadi hancur. Dan pada saat mengambil alihan kekuatan, pemerintah menciptakan sebuah ekonomi terencana, mirip apa yang dilakukan Indonesia pada zaman Orde Baru lewat rencana pembangunan 5 tahun. Yang kedua, kolektivisasi pertanian pabrik-pabrik dan modal ekonomi diterapkan, dan jutaan orang dipekerjakan pada program-program pemerintah. Yang ketiga, sebagai hasil dari langkah-langkah reformasi, tanah atau biasa yang disebut dengan land reform,
Vietnam sekarang adalah produsen kacang cashew terbesar dengan pangsa sepertiga dari kebutuhan dunia dan eksportir beras terbesar kedua dari dunia setelah Vietnam. Kelebihan dan kekurangan negara Vietnam menganut ideologi komunisme. Kelebihan ideologi komunisme yang diterapkan di Vietnam adalah mampu membawa Vietnam keluar dari citra suram dengan mengundang masuk perusahaan-perusahaan global seperti Starbucks dan McDonald's. Dengan pendekatan pragmatis ini, CPV mampu bertahan sebagai partai hegemoni sekaligus mendongkrak perekonomian di Vietnam. Kekurangan ideologi komunis diterapkan di Vietnam. Yang pertama, berkurangnya motivasi individu untuk menjadi lebih baik, karena hal apapun dari usaha mereka, tetap saja kedudukannya akan sama saja dengan orang lain. Yang kedua, monopoli yang dijalankan pemerintah dapat merugikan masyarakat. Yang ketiga, masyarakat tidak mempunyai kebebasan. Yang keempat, hak asasi manusia tidak dihargai. Alasan mengapa komunis tidak diterima di Indonesia. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang berdiri dari berbagai macam penganut agama. Bahkan, sila pertama dalam Pancasila menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, Indonesia adalah negara yang beragama dan mengakui Tuhan, sementara konsep ketuhanan tidak ada dalam paham komunis. Yang kedua, Indonesia menganut sistem demokrasi, sementara komunis tidak mengakui itu. Kekuasaan mutlak di tangan pemerintah. Yang ketiga, karena tidak mengakui Tuhan, berarti komunis tidak mengenal agama, di mana agama mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Komunisme cenderung tidak menghargai hak asasi manusia, sehingga pembantaian, pengurungan, penyiksaan itu gampang sekali mereka lakukan. Yang terakhir, tidak ada kebebasan individu untuk berkembang, sehingga masyarakatnya cenderung pasif dan tidak memiliki motivasi untuk berkembang. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang ideologi komunis di negara Vietnam. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum